Bapa kami dalam surga, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk hadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kami sangat mendambakan Engkau. Tanpa Engkau di antara kami, tanpa Engkau di dalam kami, tanpa urapan-Mu Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Sebab untuk Engkau aku percaya berdiri di sini untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan, memberi kesaksian mengenai firman-Mu Tuhan, yang firman-Mu yang hidup itu Tuhan. Kiranya Kau menghidupkan firman-Mu itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan juga supaya firman-Mu itu menjadi rema dan penuntun bagi kami satu persatu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau akan menjamah satu persatu di sini, persiapkan hati kami dan pikiran kami untuk menerima dan mengerti akan firman-Mu, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya cuma mau fokus yang singkat aja ya, mengenai pengampunan dosa. Ayatnya satu aja ya. Saya rasa semua udah hafal. Di Matius pasal 6 yang terakhir, yang berkata bahwa Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Kata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini mengampuni ini adalah sesuatu yang harus dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi mengampuni ini sangat luas dan banyak sekali firman-Nya. Tapi saya tidak akan bahas, sebab kalian semua tahu, kalian semua sudah mengerti bahwa kita sebagai seorang Kristen harus mengampuni. Sebab itulah ciri-ciri khas seorang Kristen. Cuma dengan cara mengampuninya ini yang kita banyak kali sampaikan. Saya sendiri pun harus belajar dari mula, bahwa saya melihat, oh banyak kali saya salah ya mengampuninya ya. Sebab yang kita lihat mengampuni itu dengan Alkitab, dari Alkitab, tapi kita terjemahkan, kita terapkan sesuai dengan pengertian kita. Jadi kita tidak pelajari, kita tanya-tanya, lihat gimana Tuhan nih menerapkannya nih, supaya benar di hadapan Tuhan. Sebab kita mau menerapkannya sesuai dengan keperluan saya, yang untungnya untuk saya, dan juga pokoknya kita memakai firman Tuhan ini kadang-kadang hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Ya, saya mau kasih contoh satu. Waktu saya waktu saya ikut Tuhan, kehidupan saya mula-mula ikut Tuhan tuh banyak penyiksaan, mau diseret dari rumah, mau dicekek, mau segala macam. Tapi saya harus mengampuni, betul nggak? Oke. Menghadapi dia, bawa perempuan lain pun sebenarnya. Terus ciku saya bilang, dia seorang penginjil, dia bilang, kamu mesti mengampuni loh. Oke, saya mengampuni demi Tuhan. Jadi kita ngampuni, tapi hatinya enggak. Jadi kita cuma ngomongnya ngampuni, iya ngampunin, udah pokoknya Tuhan, kau tahu Tuhan, saya serahkan dia buat Tuhan. Jahat kita loh. Kita serahkan ke Tuhan, sebab Tuhan punya kuasa yang lebih besar untuk menghukum dia. Kita memakai kuasa Tuhan tuh yang disalahgunakan untuk menghukum orang jadinya.
Itu namanya bukan mengampuni. Saya belajar itu dari waktu suami saya suruh milih dia apa milih Tuhan. Saya bilang oke, saya pilih Tuhan. 3 bulan dia terus mau pilih siapa, pilih Tuhan apa pilih dia. Kalau milih dia saya nggak mau jadi Kristen. Kalau milih Tuhan dia nggak mau kasih nafkah, dia nggak mau kasih saya. Sedangkan saya di Singapura anak 3. Pabrik dan usaha semuanya ada di Jakarta, ada di Bandung, sama di Tangerang. Tapi saya karena dari mulanya saya nggak pusing, nggak pernah mikirin tentang uang. Punya rumah berbiji-biji di Singapura juga dijual, nggak pernah minta tuh $1.000 ke sini. Beliin rumah lagi buat saya, enggak. Orang bilang bodoh, emang iya bodoh. Saya ini bodoh orangnya, soalnya saya sudah mementingkan uang. Saya cuma minta satu sama dia. Saya minta kesetiaan dia kepada saya. Itu yang dia tidak bisa kasih. Nah sesudah saya memilih Tuhan, udah dah, dia nggak kasih kita hidup makan setahun lebih. Dia bilang pulang, anak-anak liburan, omanya mau ketemu. Bertua saya emang baik banget. Tapi saya bilang, anggap aja kita udah mampus ya. Gue bilang, soalnya kamu nggak kasih kita uang, udah mati nih, nggak dikasih makan. Kalau menurut manusia, hitungan manusia itu benar, ya nggak? Tapi kalau menurut Tuhan nggak benar. Kan kamu yang milih, kamu yang memilih Tuhan. Udah dijanjikan kalau ikut Tuhan, saya nggak mau kasih nafkah. Tapi Tuhan kan setia membuka jalan buat saya untuk bisa usaha supaya saya bisa kasih makan anak-anak kan. Tapi tetap karena saya bilang mengampuni dia, tapi mengampuninya itu cuma karena Tuhan. Sayanya sendiri nggak rela. Sedangkan Tuhan mau kita punya kerelaan. Jadi waktu pulang, cici saya bilang, saya nih sama cici saya ikut cici saya, so cici saya aktif benar di persekutuan doa. Jadi saya ikut ke gereja dia tuh ke persekutuan doa. Tiap kali saya bilang, Sin suruh pulang pak anak-anak gimana? Pulang kan lu udah bilangnya selalu nggak bilang udah ngampunin. Iya sih, buktikan. Ayo kita di sini berdoa, kata persekutuan ibu-ibu nih ya. Kita di sini berdoa buat kamu, pokoknya kamu pulang. Iya dah, so jago nih. Oke, pulang. Dan sampai di airport ya, dia jemput. Aku lihat dia, waduh, bencinya masih hidup Tuhan. Apa kan Tuhan? Udah mau balik lagi, padahal udah mau lari masuk ke dalam lagi, mau pulang lagi ke Singapura. Tuhan, ampuni Tuhan. Saya nih ngelihat dia udah gak bisa ngelihat deh. Pokoknya udah sampai ke rumah ya, aku gak mau ngelihat. Pokoknya ngadep ke tembok, dia kesana gue kesini. Pokoknya gak mau ngomong, gak mau lihat, gak bisa ngelihat. Pokoknya udah itu bencinya tuh ya, benar-benar gak pernah saya merasakan benci seperti itu. Kalau gitu ngomongnya saya bilang bisa saya ngampuni, tapi kenyataannya karena saya ngampuni ini cuma bilang buat Tuhan, abal-abal doang buat Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan tuh saya serahkan suami saya ke tanganmu. Suami kata Tuhan, buat apa? Aku buat apa? Saya mau kamu yang bekerja melalui kamu supaya dia bertobat. Dia tuh gak percaya. Jadi sesudah itu saya nangis semalam suntuk. Pokoknya gak boleh deketin, gak boleh ngeliat. Aku ngeliat juga gak mau, pokoknya gak bisa. Aku nangis semalam suntuk, nangis terus. Saya bilang Tuhan, lama-lama saya bilang Tuhan, saya ngaku, saya munafik. Karena saya bilang saya ngampuni, tapi ternyatanya saya gak bisa Tuhan. Saya munafik, saya minta ampun Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Saya memilih untuk mengampuni, tapi Tuhan mengikhlaskan hati saya. Di situ Tuhan memberi saya penglihatan. Kamu lihat suami kamu kan ditunggangin si iblis.
Sedangkan kamu sudah dibebaskan kan? Tugas kamu kan mendoakan dia supaya dia bertobat. Jadi udah nangis terus semalam suntuk, tapi Tuhan bilang doain. Lihat, kasihan, sebab dia tanpa kamu ngedoakan sebagai seorang istri, dia masuk neraka. Udah gitu udah nangis terus sampai udah mau pagi, ketiduran ya. Aku ketiduran, pagi bangun ya. Hilang semuanya, kebenciannya hilang. Tiba-tiba aku melihat dia kayak nggak ada apa-apa. Lihat kan, saya bilang Tuhan, mau saya memilih karena saya tidak sanggup Tuhan. Saya mengaku saya munafik, saya mengaku saya yang jahat Tuhan, saya pokoknya salah. Di situ Tuhan melihat saya bertobat. Tuhan mengikhlaskan hati saya meskipun suami saya belum bertobat. Udah pulang, udah sampai balik lagi ke Singapura. Tetap dia kan nggak mau bertobat, saya tinggalin Bible, pokoknya kamu baca. Awas sudah kalau kamu buang, saya bilang. Dia sih nurut aja, soalnya dia takut sama saya. Dia takut, dia bilang sama saya, soalnya dia bilang Tuhan kamu hidup. Soalnya kok ditinggalin kamu bisa kasih makan anak-anak. Saya bilang Tuhan yang nyukupin. Saya suka waktu dia bilang dia nggak mau kasih saya nafkah tuh, saya bilang Tuhan kau dengar ya. Saya bilang Tuhan kau dengar apa yang dia bilang. Saya memilih untuk tidak meminta bergantung sama dia. Tuhan yang cukupin kita. Dia tahu nggak, dalam waktu 2 tahun bisnisnya dibangkrutin. Pabrik yang di Tangerang dijual sama adanya, dibawa kabur duitnya kejar. Dia bilang sama saya bilang kalau maling ya, bukan salah malingnya, salah kamu nggak bisa jaga. Malahan begitu sama saya. Jadi soalnya emang saya tuh orang itu nggak pikir duit, tahu nggak pernah mikir kita perlu nggak. Saya bilang karena kamu kejar. Jadi makanya udah gitu juga saya nggak pernah, sejak dia bilang itu saya nggak pernah minta uang sama dia. Nggak pernah. Sesudah balik ke Singapura, mertua bilang tuh dia tuh udah ada perempuan lagi. Saya balik ke Indonesia sama anak, pas lagi liburan sekolah. Saya bilang kamu, saya ikhlasin kamu baik-baik sama perempuan itu ya. Pokoknya kamu treat her seperti kamu jangan perlakuan dia seperti perempuan kita. Kamu yang baik-baik sama dia ya. Soalnya saya nggak bisa seperti si mertua bilang itu dong perjuangin lagi, nggak bisa. Soalnya saya udah tukeran sama Tuhan. Kan saya bilang tukeran Tuhan. Sekarang kalau Tuhan mau saya kembali ke suami, Tuhan akan kembalikan dia, akan bikin dia setia. Tapi malahan dia ada perempuan lagi sampai punya anak. Jadi artinya yang sudah ikhlaskan, apalagi hatinya sudah mengampuni, jadi saya bisa mengikhlaskan. Mertua saya nangis gerung-gerung, gila katanya, gelo siapa orang Bandung sih ya, gelo siapa aja. Mah, saya bilang nggak apa-apa, udah pokoknya lu baik-baik. Pokoknya saya kembali Singapura, pokoknya di mana tuh ada suami, pokoknya di mana suami gue nggak tahu, pokoknya ada aja. Sebab kita sebagai orang Kristen nggak boleh menceraikannya, nggak boleh cerai, jadi saya nggak ceraikan, pokoknya ya udah lepasin ya. Jadi saya bisa konsentrasi membesarkan. Terus gitu udah hidup sampai pindah ke Amerika. Saya selalu orangnya gini, kalau saya dijahatin orang, ituin orang, "Bet lo gini sih ini." Oke, sorry. Saya bilang, saya mah orang itu sorry. Kan katanya mesti bilang kampunin ya, jadi saya bilang sorry deh. Dia marah juga, oke sorry dulu deh, pokoknya sorry dulu, kan gampang, sorry mah gak usah bayar. Ya. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang salah.
Kalau kita ada pertikaian, kita dituduh ya, mestinya dibicarakan. Ayo kita bicara baik-baik. Kita kan sama-sama orang Kristennya. Oke, kenapa nih? Kalau dia bilang gini, wah, tuduhan kamu salah. Saya tidak pernah bicara gitu. Saya nggak pernah. Saya jelaskan kejadian. Ngerti nggak? Saya kan nggak akan ngomong begitu. Saya kan nggak gila. Saya bilang. Orang juga nggak ada yang percaya saya ngomong gitu. Kalau orang juga tahu saya bilang saya nggak akan menjelekkan orang. Terus bilang iya sih, ya udah katanya. Saya salahnya bilang sorry tanpa membereskan dulu. Jadi dia pikir tuh bener tuh. Dia bilang sorry, ya nggak? Kalau dituduh kita bilang sorry kan dia pikir bener tuduhannya kan, mengaku kan saya jadi bilangnya sorry kan. Sedangkan sorry itu saya bilang sorry karena kebiasaan kalau dituduh ya bilang sorry aja deh. Tuhan, saya bilang Tuhan tahu ya, saya kan nggak ngomong gitu, saya kan nggak akan berbuat gitu. Teman-temannya juga nggak mungkin kamu mah bukan orangnya yang bisa ngomong gitu. Teman-teman saya juga tahu, tapi dia kan nggak tahu. Saya bilang Tuhan, Engkau tahu ya, saya nggak ngomongin Tuhannya. Tuhan aja yang tangani deh. Loh, Tuhan bilang kamu mau pakai tangan saya untuk menghukum dia, untuk menyadarkan dia. Itu tugas kamu, tugas saya. Jadi saya telepon, saya ngomong, saya jelaskan. Oh oke deh kalau begitu enggak ya udah katanya. Kalau abang saya nggak mungkin ngomong begitu kan. Ya udah dia terima. Terus dia terima. Karena untuk apa saya jelaskan? Karena kalau saya nggak jelaskan dalam waktu 1 hari aja, dia sebarkan saya ngomong gini gitu ke orang-orang. Sedangkan jadi saya membuat dia berdosa, menyebarkan, ngejelekin saya. Orang percaya apa yang dia ngomong tentang saya. Orang jadi menghakimi saya. Orang itu dosa kan? Betul nggak? Tapi kalau saya dari mula lagi sedang ribut, saya tak bilang sorry, tapi tunggu kita ngomong dulu yuk, kita jelasin kenapa kamu. Saya juga nggak tahu kamu marah-marah kenapa, nggak tahu. Saya tahunya besoknya saya tanya teman-teman saya, kenapa tuh dia marah-marah banting-banting. Iya, dia bilangnya kamu ngomong gitu. Ya, aku kan gak gila. Aku terus langsung telepon, langsung beresin. Tapi jadi udah kena racunnya kemana-mana. Soalnya saya dengar dari orang bahwa dia bilangin semua orang dibilangin loh. Artinya dia tuh jadi meracuni orang. Sampai mereka juga melihat saya seperti menghakimi saya. Saya sedihnya bukannya saya yang diomongin. Saya sedihnya semua gara-gara saya bilang sorry, semua diracunin. Jadi bukannya salah dia aja, saya juga ikut salah. Jadi hati-hati. Kalau kamu ada ribut sama orang, beresin langsung pada saat itu. Karena saya terlalu gampangin orangnya, terlalu bilang, sorry deh, pokoknya apa juga sorry deh. Saya nggak tahu kalau nggak Tuhan bicara sama saya, membukakan mata rohani saya untuk mengatakan bahwa kamu salah. Salah apa? Aku nggak ngomong kok, Tuhan tahu. Ya Tuhan tahu. Tapi apa yang kamu lakukan itu menyebabkan banyak orang jatuh ke dalam dosa. Karena perbuatan saya, karena saya bilang sorry. Sebetulnya kan baik bilang sorry, betul nggak? Tapi di mata Tuhan tuh salahnya karena saya tidak mau membereskan, bilang sorry, orang itu sudah menyebarkan kemana-mana. Sesudah besoknya dijelaskan, oke, dia udah ngaku, oh ya maaf, udah, pokoknya dia mengerti. Memang saya nggak ngomong, saya nggak gila saya. Terus gitu, tapi sudah kebacut, sudah kelepasan, semua orang udah tahu.
Jadi dia tuh karena dia banyak orang jadi jatuh ke dalam dosa. Karena saya juga. Karena saya yang tidak punya hikmat. Saya ikutin firman kan, ampuni. Tapi cara kita harus hati-hati. Makanya kalau kita ada persoalan ya, datanglah dulu kepada Tuhan. Datang dulu kepada Tuhan dan bilang, Tuhan ini nih, coba beri saya hikmat, bukakan mata rohani saya, beri hikmat dan pengertian supaya apa ya, kalau saya buka mulut, kalau saya bisa melihat situasi itu dari sudut mata Tuhan, tidak akan terjadi ini semua. Jadi tidak akan terjadi karena kalau Tuhan saya akan bicara baik-baik kayak sini ngomongin, kamu marah kenapa? Karena saya tidak, karena saya pikir kegampangin bilang sorry. Udah gitu serahin sama Tuhan. Tuhan, kamu untuk apa kamu serahin sama saya? Kamu mau saya yang nanganin. Ini urusannya kamu sama dia. Cuman kamu yang beresin, soalnya kalau saya ngomong sekarang, Tuhan ngomong, ini yang salah, mana orang mau percaya? Kan zaman sekarang gak ada suara Tuhan yang kedengeran begitu. Kecuali betul-betul kita peka. Itulah sebabnya. Ingat bahwa apa yang kita lakukan, firman ini, kita pelajari firman ini. Kita jangan main pakai aja. Kita jangan klaim-klaim aja. Kita harus pelajari. Minta Roh Kudus tiap membuka Alkitab, buka, bicara dengan Roh Kudus. Bilang, Roh Kudus tolong bukakan mata pengertian saya, help me to comprehend the word. Beri saya pengertian supaya saya mengerti dan saya bisa menerapkannya, jangan main pakai aja karena untuk menguntungkan saya. Soalnya saya pakainya, iya Tuhan bilang suruh ampuni, oke dah aku ampuni dah. Tapi cuman ngomong doang, serahin sama Tuhan. Jadi bukan kita yang mengerjakannya. Tuh, sedangkan Tuhan beri kita hikmatnya, beri kita firman-Nya, supaya kita dengan firman ini kita diberi hikmat untuk menangani problem yang kita hadapi. Jadi jangan main klaim aja. Itulah sebuah yang saya lakukan. Sebab itu saya sudah beberapa kali saya mengalami problem karena menggampangkan. Firman bilang gini, ya bilang aja. Tapi bukan dengan hikmat Tuhan, jadi hati kita nggak ikut. Cuma firman-Nya aja dipakai. Kita pakai firman untuk, tapinya hatinya enggak. Sebab hati ini yang diberi pengertian sama Tuhan untuk bagaimana melakukannya. Itulah sebabnya hati-hati kalau kita baca, minta Roh Kudus beri kita, bukakan mata rohani kita, beri kita pengertian. Supaya kita kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan firman, tepat. Gak bisa main klaim-klaim aja firman. Kita bisa bilang pakai firman, gak bisa. Lihat dulu apa. Soalnya kalau nggak jadi seperti saya belajar dari pengalaman. Kalau saya nggak ngalamin sendiri, saya menganggap situasi ini bukan salah aku loh, bukan salah aku loh, bilangnya gitu. Emang bukan salah kamu, tapi kamu menangani yang menyebabkan jadi lebih banyak orang berdosa. Jadi kalau kita lain kali hati-hati. Kalau ada salah mengerti satu sama lain, kita bicarakan. Tadi kenapa? Kalau emang betul, minta maaf lah, sorry lah. Saya maaf, tadi saya salah ngomong. Tapi kalau enggak kan dia bisa ngerti supaya dia juga jadi nggak sembarangan
Karena dia ngomong sama orang-orang itu karena dia panas hatinya. Dia salah nampak, salah ngerti, salah menerima. Jadi dia panas. Ya aku juga ngerti. Makanya kita jangan sampai bikin dia jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai bikin dia kan namanya teman. Masa kita mau dia juga dihukum? Masa kita juga mau dia dihukum sama Tuhan? Tuhan bilang doain. Kita kan suruh doain musuh kita. Kita doain orang yang bukannya musuh ya ini Maya. Jadi orang yang persecute lu, yang orang yang bikin, yang menuduh kamu, apa yang menyusahkan kamu ya, kamu doain. Tapi doanya itu bukan Tuhan ini saya serahkan. Tuhan tahu ya saya nggak salah ya Tuhan ya. Cuma bela diri doang. Doain supaya dia dibukakan mata rohaninya sama Tuhan, supaya dia mengerti, supaya dia tidak akan berbuat yang dia perbuat, supaya dia tidak menjatuhkan orang lain juga. Dan dia juga diberkati sama Tuhan. Dia juga akan dipakai terus sama Tuhan. Kita juga nggak mau lihat teman kita nggak diberkatin dong. Apalagi kalau di tangan Tuhan jangan main-main. Di tangan Tuhan jangan main-main. Saya melihat sendiri suami saya dibikin bangkrut tuh pabrik, 2 pabrik. Kita punya pegawai 800 orang. Saya nggak percaya kalau itu bisa bikin bangkrut. Saya diam aja. Tapi saya mau suruh balik ngurusin apa persen saya nggak mau. Malah saya bilangin Tuhan, kalau dia belum bertobat jangan kalian balikin. Saya nggak mau gitu malah. Tapi saya harus memikul, berusaha sendiri. Tapi dengan cukupnya aja Tuhan mencukupi kebutuhan saya. Tapi jadi kita hati-hati ya. Saya mau kalian belajar dari kesalahan. Soalnya kita kalau nggak berbagi gini, nggak tahu kan? Kita gampang aja, nggak apa-apa lah. Dia marah, nggak apa-apa, dimusuhin. Dulu aku begitu loh. Dia marah, dimusuhin, ya nggak apa-apa, mau diapain? Enggak, kita nggak bisa berbuat gitu. Kita harus reach out ke dia. Kita harus bicara sama dia supaya dia kembali ke jalan Tuhan. Sebab kalau dia terperosok terus kita salah juga ikut salah loh. Karena kita tidak punya hati untuk menyelamatkan orang-orang sekitar kita, menyelamatkan teman kita. Kita jadi memperosokkan orang. Kenapa? Keangkuhan. Karena aku gak salah. Pokoknya bukan aku. Itu urusan dia. Kita gak bisa begitu. Apalagi semua orang Kristen. Kita nih ya satu tubuh Kristus. Kita tangan kanan kita gak akan bacok tangan kiri biarin, ya gak? Ini tangan kiri bandel nih, ambil palu dipetok, enggak kan? Itulah contohnya. Kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, saling membawa, merangkul satu sama lain, supaya semua kita bisa menjadi satu tubuh yang berkenan di mata Tuhan. Kita juga nggak bisa hidup untuk sendiri, sebab kalau orang itu ya tidak kembali ke jalan Tuhan, saya ikut salah besar. Dia bilang kamu yang sudah beriman, kamu bisa khotbah aja loh, jalaninya kagak gitu. Ya nggak? Jadi kita mesti punya hikmat, hati-hati dan belajar. Yang nomor 1 yang saya pengen encourage kalian, belajar mendengar suara Tuhan. Sebab kita kalau nggak mendengar suara Dia ya, kita nggak tahu kita salah, kita nggak tahu. Kita maksudnya udah bener ya, udah buta, udah bener, buat masalah. Tapi kalau Tuhan Roh Kudus bicara, kita mendengar suaranya. Kamu salah. Di mana salahnya Tuhan? Kalau nggak Tuhan bukakan mata rohani kita, mana ngerti? Kita tahu firman-Nya bilang begini, ya udah pokoknya ya udah diampunin kok, udah maafin kok. Kalau dia begitu bukan salah saya, bukan salah kamu.
70 kali 7. Terus itu firman-Nya benar baru. Jadi saya berterima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Ini cuma dua hal. Satu, masih banyak kalau cara mengampuni itu banyak sekali. Tapi saya nggak bisa, maksud saya nggak bisa kalau menerangkan semua ya, sebab terlalu banyak dan juga ntar keburu ngantuk. Ya, jadi sekarang kalian ngerti ya. Jadi kalau mengampuni kita mesti beresin. Jangan masa bodoh. Jangan bilang aku benar. Di mata Tuhan nggak ada yang benar, nggak ada. Kita ngaku benar juga Tuhan bilang salah. Kamu terus 70 kali 7. Terus. Jadi tapi apa yang Tuhan lakukan itu untuk kebaikan kita sendiri loh. Kalau enggak dia nggak peduli loh kita masuk neraka. Itu pilihan kamu, dibilang iya kan? Tapi kita bilang kan pakai firman, ya firman. Kalau kata tanpa hikmat firmannya juga kemana-kemana. Jadi hari ini saya berharap bahwa saya berbagi ini untuk membuka mata rohani kalian, supaya kami di hari depan kita manusia tidak hidup untuk sendiri. Sebab kita hidup di dunia ini ya, Tuhan bilang kamu sudah menerima aku, pergi kamu jauh-jauh dari semua orang supaya kamu jadi nggak sakit hati, nggak kesel, nggak dihina, nggak dihina. Tuhan bilang ke gereja bersekutu. Di sini kamu akan belajar mengampuni, belajar menerima satu sama lain adanya, belajar melayani, belajar mengasihi. Meskipun kita harus menegur satu sama lain, ini seperti ini juga seperti kayak kita menegur, tapi dengan kasih. Tapi kita sebagai satu tubuh, kita saling mengasihi. Jadi tangan ini kita kalau gatal kan kita gatal, kita nggak bilang gatal, udah palu, ketok, enggak kan? Jadi di sini kita belajar sebagai satu tubuh. Di sini gunanya kita datang ke gereja. Makanya firman berkata, do not neglect the assembling together. Jangan lalaikan persekutuan bersama di sini. Sebab di sini kita belajar dari firman. Belajar penerapannya, sebab firman kita bisa baca sendiri di rumah. Tapi kalau tidak ada kesaksian dari orang, kita nggak bisa belajar, kita nggak tahu gimana nerapinnya. Ya nggak? Seperti kata saya bilang, saya menerapkan, tapi tiap kali salah, nggak sadar. Sampai Tuhan bilang, sadar. Sampai satu hari Tuhan bukakan mata orang itu, oh saya sadar, oh oke. Mari kita menundukkan kepala. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Dan saya bisa berbagi kesaksian di mana Tuhan Engkau membimbing kami melalui firman-Mu berjalan di dalam keselamatan menuju Tuhan kekudusan, sebab Engkau kudus. Kalau kami tidak mau berjalan di dalam kekudusan, kami tidak bisa berada bersama Engkau Tuhan, sebab Engkau kudus dan kami tidak. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kuduslah sebab aku kudus. Engkau berikan Roh Kudus-Mu, membimbing kami, membantu kami supaya kami bisa berjalan dalam kekudusan untuk memuliakan nama-Mu, supaya kami nanti satu hari kami bisa bersama-sama Engkau di akhir zaman, kita bisa hidup kekal bersama. Kami masih diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk memperbaikan diri supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang benar dan dibenarkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau akan menjadikan kesaksian ini Tuhan menjadi penuntun kehidupan kami satu persatu, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, dan kami boleh melihat mujizat tanda-tanda dalam kehidupan kami, supaya nama Engkau tetap akan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin.
Tuhan pada setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman ya dalam hidup kita sehari-hari. Dan saat ini sebelum kita memberi persembahan, kita ada puji-pujian ya. Persembahan puji-pujian dari saudara John ya. Saya persilakan untuk John dulu.
sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan ya, kita selalu ada kesaksian. Itu satu hal yang mustahil kalau kita nggak ada satu kesaksian dalam setiap hari. Sebab itu terjadi dalam baik Tuhan masih memberi nafas kehidupan kita pada sampai hari ini, itu juga satu mujizat ya. Sebab banyak orang yang terbaring sakit kita masih bisa datang ke gereja. Jadi kalau menurut saya kesaksian kita selalu ada sebagai anak-anak Tuhan, itu selalu satu kesempatan untuk, tapi keberanian untuk bersaksi tidak ada. Tapi saya mau bersaksi di mana saya juga mengalami dengan anak-anak saya ya. Mereka di saat saya mau file asylum ke sini, mau file asylum waktu itu, saya bilang kirim kamu punya akte lahir semua biar kalian bisa datang di sini dengan saya. Tapi dari 3 orang anak saya tak satu pun mau. Mereka bilang saya nggak mau. Jadi mereka nggak ada kirim surat sama saya, nggak ada kirim akte lahir. Jadi mereka tidak bisa di-apply dengan saya. Tapi berjalannya waktu demi waktu bertambah, kehidupan di Indonesia berubah, dan tiba-tiba mereka bilang, salah satu anak saya bilang saya mau datang. Tapi udah terlambat, cara untuk mendapatkan visa tidak mudah ya saat sekarang. Saya cuma bilang, Tuhan, saya percaya kalau Tuhan sudah menuntun saya di sini. Kalau dulu saya juga nggak punya rencana, tapi saya bisa ada sampai saat ini, itu adalah satu mujizat dari Engkau. Dan saya percaya kalau anak saya mau datang juga ada cara Tuhan mau kirim ke sini. Jadi hanya berdasarkan satu kepercayaan. Saya bilang ke anak saya, ya kalau kau mau berdoa aja. Saya sampai bilang ke Tante Betty, tolong bantu saya untuk berdoa, dia mau apply, dia datang ke sini. Dan saya percaya walaupun orang bantu, kalau bukan Tuhan yang gerakkan, itu tak mungkin ya. Tiba-tiba saudara Afu bilang, oh saya mau sponsor dia datang ke sini. Dia ada perusahaan, jadi dia bikin sponsor dari perusahaan, sehingga anak saya maju ke kedutaan, dia tidak ditanya satu jawaban apapun, tidak ditanya dari kedutaannya, tanpa diinterview, dia bilang kembali nanti saya kirim kamu punya paspor. Jadi dia bilang, Mam, saya nggak ditanya apa-apa. Saya bilang, karena kuasa doa itu besar khasiatnya, jadi harus percaya, bukan karena kamu yang besar, bukan karena sponsor yang besar, tapi kuasa doa itu yang besar. Jadi kalau saya melihat juga dalam kehidupan saya waktu divonis dokter pada 5 tahun yang lalu, saya dapat tumor di kepala. Saya sampai pergi ke Sacramento, dikirim ke Sacramento, katanya dokter yang paling bagus untuk operasi otak dari semua dokter menurut saya punya bos dulu, dia seorang dokter, itu ada di Sacramento. Dia dari UCSF, dibeli sama Kaiser. Jadi dia dalam operasi tumor di otak, pengangkatan tumor di otak, dari 1000 orang dia operasi, cuma 2 gagal. Jadi dia sangat populer. Nah, dia bicara dengan saya, kamu kalau sudah siap mau diangkat tumornya, saya bersedia untuk kamu. Jadi kapan kamu waktunya mau angkat itu tumor di kepala kamu? Saya bilang, bagaimana prosesnya? Kalau di operasi tumor untuk diangkat, tengkorak kamu mesti mau diangkat, mau dibuka. Jadi saya buka bagaimana? Digergaji. Saya langsung lemes. Membayangkan itu tengkorak mau diangkat, itu hal yang paling sulit juga buat saya. Saya mulai hari itu saya pulang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tahu saya ada tumor di kepala, tapi saya nggak izinkan satu pisau pun untuk garis saya punya itu tengkorak. Kalau Tuhan memang berkehendak, saya percayakan kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan Kau panggil saya seperti saya lahir. Jadi jangan ada satu gergaji pun mau gergaji tengkorak saya. Jadi saya setiap berdoa sama Tuhan, saya minta kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi.
Sebab menurut dokter, kalau saya nggak dioperasi itu mungkin bulan kedua itu makin parah, makin parah karena dia kan membesar. Jadi saya bilang pembesaran dia kira-kira berapa? Oh, setahun cuma bisa 3 inch, 2 inch. Kita bilang 2 inch bagaimana ya, sampai di rumah saya lihat inchnya bagaimana. Rupanya inch itu cuma kecil sekali ya. Jadi saya itu umur saya sudah begini. Nah udahlah, saya serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan panggil, panggil aja. Yang penting jangan, Tuhan kalau mau dipanggil juga saya juga mau minta Tuhan, tolong ampuni saya sehingga saya ada tempat di tempat Tuhan. Di dunia biarlah saya nggak apa-apa, Tuhan nggak punya apa-apa. Yang penting saya ada tempat, ada kapling di sana. Tolong Tuhan, saya bisa memasuki kapling itu. Jadi saya jangan masuk, Tuhan panggil, saya belum ada persiapan. Tapi biarlah Tuhan, kalau kau panggil saya siap untuk dipanggil. Dan pada bulan yang lalu saya pergi ke dokter di MRI lagi. Sudah 5 tahun, sudah bukan 6 tahun sekarangnya. Tumor saya tidak ada perubahan apa-apa, malah dia menciut. Jadi saya percaya kalau bisa Tuhan nyatakan, tidak ada hal yang mustahil buat kita. Jadi saya percaya selalu bahwa kalau kita percaya, kalau kita selalu ada dalam Tuhan, segala mujizat bisa terjadi asal kita percaya. Terima kasih. Ya puji Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Gak ada yang mustahil bagi yang percaya kepadanya. Dan ada lagi yang mau memberi kesaksian? Mungkin next time lagi ya. Kalau nggak ada lagi, saat ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan ya. Kita akan menyanyikan lagu 338. Judulnya adalah Sungguh Heran, I Stand Amazed. Dan persembahan hari ini akan dijalankan oleh Saudari Rika ya, pada ayat kedua nyanyian 338, Sungguh Heran. Kasih Tuhan amat banyak, lebar dalam dan besar, yang mau mengasih
silakan duduk kembali. Ya, kita mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah ya bagi hari ini kita semua yang datang. Dan saya ingin ya welcome ya, ada satu teman baru ya. Minta dia boleh memperkenalkan namanya. Teman. Ya. Oh, Cahyadi ya. Selamat datang ya, kita sambut ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kita welcome ya. Kita setiap minggu kita beribadah di sini jam 2 siang ya. Dan juga hari ini adalah hari Minggu Gembira ya. Kita mengucap syukur. Ada yang memuji Tuhan, ada yang bersaksi bagi Tuhan. Dan juga hari ini Bu Betty yang akan menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita ya. Kita mengucapkan banyak terima kasih ya untuk firman Tuhan ya. Dan demikianlah untuk pengumuman selanjutnya. Mungkin nanti kita akan tunggu ya Pak Saud datang untuk memberikan warta gereja ya. Soalnya dia belum memberikan saya wartanya. Demikianlah baktian pada siang hari ini. Dan untuk minggu depan biarlah kita bisa lagi berkumpul ya bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini kita akan semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan ansong. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga Yang Esa, pohon selamat sumber berkah. Amin. Kita berdoa. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa dan juga cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita daripada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh dan kebaktian selesai.